Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pelatihan karyawan persampahan. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Jaya nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pelatihan karyawan persampahan. Menurut ingatan saya, kali ini dari Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan adanya peraturan daerah nomor 5 tahun 2018 ya. Oleh karena itu kita memberikan aplaus dengan semangat kepada Kepala Lingkungan Hidup dan seluruh staf lingkungan hidup Kabupaten Jaya. Lingkungan hidup ini sangat penting. Itu tidak terlepas dari seluruh kehidupan manusia di dunia ini. Lingkungan hidup tidak bisa terpisahkan dari aktivitas sehari-hari pemerintah dan masyarakat dan semua stakeholder di mana dia beraktivitas, di mana dia tinggal, di mana dia mengelola sesuatu. Lingkungan hidup ini dia sangat melekat dengan kehidupan manusia yang tidak bisa ganggu, tapi dia selalu minta dijaga. Ya, dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup dia menghendaki supaya manusianya selalu sehat. Seluruh aktivitas apapun bentuknya dalam suasana yang mendukung dari sisi udaranya, dari sisi kesehatannya, dari sisi semuanya. Karena lingkungan kurang bagus, maka orang tidak bisa hidup, orang tidak bisa berusaha, orang tidak bisa bekerja. Karena itu biasa lingkungan ini kalau biasa manusia tanpa tidak sadar mengganggu, maka dia juga sering marah. Dia bisa mendatangkan wabah, dia bisa mendatangkan penyakit, dia bisa mendatangkan bencana, dia bisa mendatangkan kelaparan. Semua karena lingkungan ini tidak terjaga baik, tidak kelola baik, maka dia akan datang sejuta wabah atau bencana itu ke lingkungan. Karena itu materi yang disiapkan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup kepada peserta yang diundang untuk melatih apa manfaat lingkungan, terus tujuan lingkungan, kita belajar untuk apa, ya. Nanti Bapak Ibu beserta
yang diundang lihat baik-baik, ikuti baik-baik supaya kegiatan kali ini tentang sosialisasi peraturan daerah tentang lingkungan hidup nomor 5 tahun 2018 dan tentang pengelolaan sampah. Bagi Lanijaya, ibu kota Lanijaya ini masih tidak bisa dibilang masih dalam skala kecil, belum apa-apa. Karena itu dari pembawa materi dan bisa mensosialisasikan manfaat dari pengelolaan sampah. Sampah ini juga bagus, kita biasa buang karena sampah itu barang tidak pakai. Tapi kita kelola juga, akhirnya kita bisa fungsikan juga sampah itu. Jadi sampah itu dari sisi lain tidak baik, tidak. Ada manfaat baik, tapi ada manfaat kurang baik. Kalau kurang baik kita tidak kelola baik. Kalau nanti manfaat baik, maka karena kita kelola sampah itu secara baik. Secara teknis akan disampaikan lewat Bapak Ibu, ada para narasumber yang sudah disiapkan akan disampaikan ya. Secara garis besar pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa memang Lanijaya ini kita jaga lingkungan ini dari pembiaran segala macam bentuk, sengaja maupun tidak sengaja. Tapi ini hal yang biasa terjadi, sudah menjadi terbiasa. Yang terbiasa bagus, nanti kita akan pertahankan. Yang terbiasa tidak bagus, kita harus batasi dengan peraturan-peraturan daerah. Salah satunya ini nomor 5 tahun 2018. Ke depan supaya orang kesadaran masyarakat, tapi kita semua pengguna lingkungan, pengguna sampah, memang kita harus sadar karena segala sesuatu yang baik ada di depan mata, kita sering lakukan pembiaran. Contohnya, ya, kemarin dari batas Kabupaten Lanijaya, dari batas Beang sampai masuk di ibu kota kabupaten ini, jatuh di ibu kota kabupaten, keluar lagi menuju ke Air Garam, menuju ke Pijawagi, masuk ke daerah Palingga. Memang kita jaga lingkungan ini. Kita bikin jalan bagus, sudah aspal bagus, tapi Bapak Ibu lihat dari batas kabupaten, dari Beang sampai gini ada aspal yang sudah bagus, tapi sudah terbangun bagus, tapi rusak lagi. Kemudian masyarakat kita, masyarakat petani, ternak terutama. Tapi ini pembiaran terjadi banyak di masyarakat kita. Kebiasaan-kebiasaan ini juga harus melalui pertemuan atau kesempatan ini harus disampaikan. Kalau bisa ke depan, lingkungan hidup dan dinas pertanian, ketahanan pangan memang harus bikin satu kegiatan ini supaya masyarakat sadar jaga lingkungan. Baru masyarakat sadar untuk masyarakat peternak babi supaya jangan biarkan saja di jalan. Biarkan, tapi yang tidak baiknya apa? Dia biarkan, tidak kasih makan baik, masuk merusak lingkungan. Orang punya kebun, tetangga punya kebun bagus, lalu dia jalan menyeberang, dia jalan besar, ditabrak lagi, disenggol lagi, baru tuntutannya bukan main. Iya toh?
Setiap kendaraan lewat dipalang. Padahal dia juga ternak piaraan. Ternak piaraan ini barang yang bagus, yang masyarakat Selandia memang dari dulu ada sampai sekarang ini, tapi pembiaran ini yang harus melalui kegiatan-kegiatan seperti ini supaya perlu ada peraturan selain dari ini. Perlu ada peraturan daerah tentang pembatasan atau peraturan daerah tentang pengurungan ternak babi, wajib peternak babi dalam dalam kurungan, dikurungkan dulu. Saya lihat ada berapa kampung. Dari kampung yang namanya Kampung Meledi itu di Krimi atau Bukona. Karena orang tuanya punya orang petaninya punya ternak babi banyak, tapi dia pemalas kasih makan. Dia cium begitu sampai dihantam itu masyarakat yang di Aniwo. Aniwo itu 8 terbang Krimi itu di bawah. Bayangkan dari Meledi saja dia pergi ke sana. Itu namanya merusak lingkungan juga. Jadi masyarakatnya harus dikasih pengetahuan tentang ternak babi harus dikurung dengan baik. Kita sepanjang jalan juga dari lingkungan hidup bisa melihat untuk menjaga jalan antara Beang batas kabupaten dari Beang masuk ibu kota, dari ibu kota lewat beberapa distrik seperti yang tadi saya sebutkan, supaya ke depan bisa lakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan untuk menjaga lingkungan. Jangan tebang kayu di tepi jalan. Ukuran-ukuran itu ada. Kalau bisa di situ dalam bentuk sosialisasi, tulis papan nama peraturan daerah ini, tulis di situ bahwa jangan tebang kayu, tapi wajib tanam pohon, mungkin seperti itu. Harus lakukan seperti itu, supaya kita jaga jalan yang kita bangun setengah mati. Itu baru ke depan kita jalan pinggir kiri kanan kita tanam pohon, jalan kuat terus. Oleh karena itu, saya tidak sampaikan banyak, tapi masyarakat dan pemerintah Langi Jaya punya tanggung jawab untuk menjaga lingkungan. Jangan bakar hutan, tapi ada hutan yang bisa menghidupi masyarakat, ya, seperti buah merah, ya. Dia akar dia bisa membantu menahan longsor. Buah padang, sejenis pohon tapi yang dia bisa menahan erosi atau dia bisa membantu untuk menjaga penghijauan, tapi juga dia bisa bernapaskan semua masyarakat. Karena di mana ada pohon di situ orang bilang apa? Paru-paru toh. Kalau tidak ada pohon paru-paru kering. Dia menghasilkan udara juga. Karena itu kesempatan yang baik ini dari dinas, dari panitia Eksis Lingkungan Hidup untuk melakukan kegiatan ini sangat bermanfaat dan ikuti dengan baik sampai sebaik-baiknya, supaya setelah dengar kita pulang, kita ajak teman-teman atau keluarga atau pemuda di kampung atau gereja untuk menanam untuk menjaga lingkungan dengan baik. Saya atas nama Bupati Kabupaten Langi Jaya membuka acara ini dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, supaya kegiatan akan dilakukan hari ini menjadi satu-satunya materi yang bagus di dalam rangka menjaga lingkungan di Kabupaten Langi Jaya. Kita sudah sampaikan, sebenarnya saya tidak bisa sampaikan lagi. Hanya hari ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Wah, Bapak luar biasa. Hari ini kami bisa sosialisasi lingkungan hidup. Jadi lingkungan hidup itu seperti apa? Lingkungan hidup itu seperti apa? Bapak Ibu bisa rapikan, itu satu. Terus yang kedua, hari ini saya agak kecewa sedikit sebenarnya beberapa OPD harus ada di sini. Itu karena ini sangat luar biasa. Jangan kita di luar saja bicara banyak. Lanijaya itu seperti apa? Pohon seperti apa? Manusia itu seperti apa? Rumput seperti apa? Air seperti apa? Itu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada atas nama 25 anggota DPR Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Oke, itu yang kedua. Terus yang ketiga. Yang ketiga ini saya pesan Bapak Kepala Dinas dengan jajaran karyawan, tolong sampah-sampah di jalan, di pinggir kantor, orang buka bengkel, buang sampah sembarang, ini hanya masukan. Selanjutnya mungkin pembawa materi akan sampaikan. Terima kasih lagi karena saya senang. Lingkungan hidup itu penting. Dan lain-lain semua kedua. Alat-alat pembersihan persampahan yang diberikan kepada karyawan persampahan secara simbolis adalah sarung tangan kulit, masker plastik, jas hujan, helm kerja, sepatu karet atau boot, mesin babat rumput, pisau rumput, gunting rumput, cangkul, cakar, sapu lidi, sapu plastik, kaos tangan, dan kaos kaki. Ya, ini di sini ada parang, ada sapu, ada apa? Kok kapan sih? Campur. Dan sepatu bot dan lain sebagainya. Ini yang biasanya kita jaga lingkungan rumah, lingkungan tempat kerja, ya, lingkungan jalan-jalan umum. Ini alat-alat pembersih. Nah, alat-alat pembersih ini kita supaya kita sehat. Kita sehat, kita bebas bernapas. Kalau ada sampah ya bau, dia bisa menimbulkan apa penyakit. Karena itu dengan alat ini saya kasih secara simbolis untuk Lanijaya bersih dari lingkungan, ya, kita pertahankan lingkungan. Dan nanti saya serahkan alat-alat untuk pembersih lingkungan. Satu lagi itu, sampai di sana itu. Di dalamnya ada training persampahan, ada training, ada sepatu bot. Ini di dalamnya ada Training. tadi sapu, wartawan. Tadi sapu. Di dalamnya ada jaket, ada sepatu lumpur. Yang biasa pakai untuk bikin bersihkan lingkungan, semuanya ada dalam lengkap. Hari ini sosialisasi peraturan daerah Kabupaten Lanijaya nomor 5 tahun 2018 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan pelatihan karyawan persampahan dengan mewujudkan visi misi Bupati Lanijaya Cerdas, Lanijaya Sehat, Lanijaya Mandiri. Dengan demikian kami Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi tersebut agar karyawan-karyawan persampahan 20 orang yang kami merekrut
dan atribut-atribut persampahan yang kami siapkan dibagikan kepada mereka untuk mengelola, menjaga lingkungan Beam sampai Kuyawage. Dengan visi misi lingkungan hidup, lingkungan merupakan titipan untuk anak cucu kita masa-masa yang akan mendatang, sehingga kami Dinas Lingkungan Hidup mengharapkan tanah kita, alam kita, baik komponen biotik dan abiotik menjaga dengan baik. Saya Arius Kegoya, SSI Kepala Bidang Persampahan dan LB3. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.